Halo teman-teman Menel, kembali lagi bersama Menel di sini. Tapi kali ini Menel sendiri nih. Nah, Menel mau buat petulo. Lagi pada nungguin nggak? Semoga pada nungguin ya. Soalnya hari ini Menel mau buat petulo dari awal sampai habis, sampai yang kita buat gulanya segala macam. Kalau yang pertama-tama sama Mama itu kan mencetak petulonya aja. Nah, ini Menel mau kasih tahu cara pembuatannya dari awal sampai selesai. Yuk langsung aja ya. Nah, ini Menel pakai tepung bola deli. Ini Menel langsung buat 2 resep ya, karena sekalian mau buat ada pesanan. Ini langsung 1 kantong. Sedangkan kalau di resepnya kan 250 gram tepung beras. Nah, ini artinya 1 kantong kan 500 gram. Bagi yang belum punya resepnya, bisa nih beli di bisa beli buku ini di Gramedia terdekat, atau bisa lewat Tokopedia-nya Toko Menel, atau enggak lewat WA. Tapi di belakang ini suka rada susah karena suka habis. Nah, lalu setelah itu pakai santannya nanti kita isi di description-nya, tapi itu yang seresep ya. Ini Menel bikin 2 resep. Sorry, santannya ini harus disaring, lupa tadi Menel. Kenapa harus disaring? Kan karena biasa santan masih suka kayak ada ampas-ampasnya dikit tuh, jadi biar pasti. Nah, udah, lalu pakai air. Wah, tumpah dikit. Nah, sebelum dimasak, sebelum nyalain api, ini kita aduk dulu ya teman-teman Menel ya, jangan langsung dimasak pakai api. Kita harus ratakan dulu, biar nanti nggak ada yang berenjel-berenjel. Ya, ini kalau bukti apinya mati ya. Nanti kalau ini udah rata semua, baru kita nyalain. Tunggu ya, belum rata nih. Karena kalau nggak rata nanti berenjel-berenjel jadi susah dicetaknya. Nah, ini semuanya udah rata nih kayaknya ya. Udah nggak ada lagi yang ngegumpel-ngegumpel. Menel nyalain ya. Nah, ini boleh nih api besar dulu. Nanti kalau misalnya udah ada yang bergumpal, itu bisa dimatiin. Ini nggak usah dipakai apa-apa. Oh ya, untuk santannya itu pakai santan yang sudah dimasak tadinya. Jadi santannya yang sudah dimasak itu sudah ada garam, sudah ada vanili, sudah pakai pandan juga. Jadi sudah wangi. Jadi kalau nanti teman-teman Menel suka nanya, kok itu nggak dipakein garam sih atau apa? Ini udah dipakein garam karena tadi santannya sudah kita masak duluan. Nah, ini udah mulai nih ya teman-teman Menel ya. Kelihatan sedikit gumpalan-gumpalan. Tunggu ya. Ntar kalau memang kayak udah agak banyak, Menel kasih tahu. Nah, ini nih kayak gini tuh udah ada gumpalannya. Boleh dikecilin ya apinya ya teman-teman Menel ya, biar dia merata sempurna. Sebentar, Menel aduk-aduk lagi. Nanti kalau memang sudah mateng, nanti dikasih tahu mateng yang benarnya kayak gimana. Ya, ini udah mau mateng ya nih teman-teman Menel ya, udah mau merata sempurna. Sampai kita lihat dia udah nggak ada si putih-putih santan atau air lagi. Nah, jadi Menel mau kasih tahu nih kayak tipsnya. Jadi kalau misalnya nih banyak pesanan, daripada bikin satu begini, boleh nih jadi dalam satu begini ini misalnya putih dulu bikin. Nanti kalau misalnya ada yang mau warnanya putih, pink, hijau seperti biasa yang dapur Menel jual juga, udah bikin yang putih begini, terus bikin lagi sendiri satu panci begini warna pink. Jadi sebelum
kita masak, sebelum kita nyalain api, itu kita pakein pewarna dulu aja. Nah, ini udah nih ya, jadi ya seperti ini. Jadi udah nggak ada apa si putih-putih santan itu. Udah jadi, kita langsung tuang ke baskom. Oke, setelah kita taruh di baskom, kita langsung aduk nih teman-teman Menel dengan si tepung tapioka atau sagu juga boleh. Nah, ini pakai si tepung bola deli juga, emang yang biasa kita pakai. Setiap buat petulo pasti kita pakai si tepung bola deli. Udah, nah panas-panas begini, ini tuh harus langsung diulenin ya teman-teman Menel ya. Maka itu Menel pakein sarung tangan kain dulu, baru sarung tangan plastik, sama dikaretin biar nggak gerak-gerak, biar mateng. Maksudnya si tepung tapiokanya. Jadi harus, maka itu pas si adonan tadi tepung beras udah mateng, panas-panas, langsung harus diaduk. Oke, ini yang udah kalisnya ya teman-teman Menel ya. Tuh, udah tercampur semua si tapiokanya jadi seperti ini. Nah, sekarang ini Menel mau bagi tiga warna. Jadi Menel harus kira-kira dulu nih, ini jadinya berapa gram. Nah, ini kan jadinya sekitar 2400. Jadi nanti kita bagi 3, artinya 800 ya. Udah bagi 3. Nah, ini kita langsung warnain. Yang ini nanti tetap warna putih. Tunggu bentar. Nah, ini semua harus ditutup ya. Penyimpanannya tuh harus ditutup kalau sebelum dicetak. Jadi biar dia nggak kering. Kalau kering nanti pas dicetak tuh keras. Jadinya susah. Nah, kita mau warnain sih warna pink dulu. Biasa kalau Menel buat warna pink itu pakai pewarna aja. Nanti kalau warna hijau baru pakai si daun suji. Nah, ini pakai pewarna pinknya, kita pakai pewarna yang dari Tofico. Sedikit aja dulu untuk tes warna. Ini udah, si warna pink udah jadi. Nah, sekarang si warna hijau. Si warna hijau ini Mama bikin sendiri si daun sujinya. Ini kita pakai sekitar kita coba dulu aja ya. Kalau misalnya si pewarna hijaunya juga nggak pakai daun suji, pakai pewarna juga nggak apa-apa. Ini kan karena memang Mama kebanyakan pesenannya selalu suka minta pakai daun suji. Kalau pakai daun suji itu otomatis warna hijaunya juga nggak yang terang banget. Nah, udah cakep nih sekarang warna hijaunya. Selesai. Kita langsung cetak nih. Sebentar ya, Menel rapihin dulu ya sebelum pencetakan. Bentar. Ya, sekarang kita mulai mencetak ya. Sebelum mencetak, kita harus olesin cetakannya dulu nih. Ini cetakan nih dari waktu Menel bisa pertama kali nih. Maka itu udah karena sering dipakai, bantuin si Mama juga pesanan-pesanan yang ada. Ini udah oglek-oglek tuh.
Ini sih dari tahun 2020 ya, yang pas awal-awal pandemi. Tapi Menel baru bisa tuh sekitar bulan Agustus. Padahal udah belajar dari kapan ya itu? Kapan? Pokoknya 6 bulan deh. Pokoknya ini udah lumayan lama bisanya. Emang rada susah. Tapi pas latihan terus akhirnya bisa. Jadi kalau memang yang pada belum bisa awal-awal, kok begini ya bentuknya? Jangan khawatir, kalau sering latihan pasti bisa. Oh ya, satu tipsnya itu Menel cuman sering ngeliatin si mama. Entah gimana pas gara-gara dia sering ngeliatin terus, dia buat, dia ngajar, entah gimana tuh tangan bisa sendiri. Lucu juga sih begitu ya. Nah sekarang nih Menel buat dulu si warna putihnya. Jadi semuanya itu dipakein minyak ya. Dipakein minyaknya itu sekali aja, luar, dalamnya, sampai semuanya. Jadi ini cetakan yang biasa juga Mama Menel jualin, yang dari dapur Menel juga suka ini. Ya kalau memang ada yang mau cetakannya juga masih jual sih, cuman ya gitu harus nunggu lama, nggak bisa buru-buru karena memang asli yang buat ini dia buat sendiri, nggak pakai mesin, nggak pakai apa. Nah kalau Menel harus pakai serbet karena nggak kuat, ininya suka ledes, Bu. Nah ini ya buat pertama kalinya, biarin dia keluar dulu sedikit, terus habis itu kita teken, terus ikutin dia alurnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ulirnya itu terserah mau berapa banyak. Misalnya kayak mau bikin 10 boleh, 12 boleh, 15 boleh, bahkan ada yang kalau misalnya mau yang kecil-kecil kayak buat ditampah 8 ulir juga boleh. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Tuh, kayak gitu bentuknya. Seperti itu. Sama kok Menel juga pertama-tama juga susah. Oh ya, jangan lupa abis diambil ini harus ditutup lagi ya. Tadi Menel lupa tutup. Nah ini palingan satu tempat buat masukin. Nih Menel kasih lihat. Buat tempat masukin ininya itu palingan bisa 3 kali doang, 3 kali untuk ngeluarin, 3 kali buat ngeluarin si adonannya. Nah ini tuh dimasukin ke sini nih, dipakein minyaknya cukup sekali aja ya teman-teman Menel ya, nggak usah berkali-kali karena nanti itu buat biar dia nggak itu doang sih, biar nggak nempel banget. Dipenuhin aja sampai penuh banget. Tuh kayak gitu. Terus habis ini kita pindah ke warna yang lain. Ini jatuh. Balik lagi. Jangan lupa ditutup. Kalau nggak kering, kalau kering tuh udah susah banget. Maka itu kalau bisa abis adonin langsung dicetak. Kalau dia udah dingin tuh rada keras juga sebenarnya. Oke teman-teman Menel, yang putih sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke yang pink. Oh ya, ini bisa jadi kalau satu bungkus itu bisa jadi 60. Kalau misalnya seresep yang ada di buku Mama itu kan jadinya 30. Nah kalau misalnya satu bungkus artinya bisa jadi 60. Nah ini kalau misalnya kayak mau 2 warna nih bisa nih. Kayak jadi di paling kirinya diisi dulu, terus yang kanannya juga diisi. Kan suka ada juga yang bikin seperti itu. Nah boleh juga. Jadi biar bagus, biar cantik. Kita coba ya. Nah kayak gini nih yang 2 warnanya, teman-teman Menel lihat kan ya. Nah kayak gini
bisa. Menel bikin dulu, nanti kembali lagi seperti biasa. Nah, ini kan udah jadi nih, udah selesai yang pink. Ini sisain dikit, nanti mau dicampur sama yang hijau. Pink udah, putih udah. Sekarang kita ke hijau. Nah, Menel mau kasih info juga nih. Ini kan adonannya tadi masih ada sisa dikit. Misalnya teman-teman Menel ada yang kayak lagi mau terima telepon atau apa gitu, tanggung ada tamu atau gimana, nggak usah takut. Maksudnya jangan, wah nanti rusak nih adonan atau apa, sampai nggak bisa ditinggal sama sekali. Nggak begitu sih. Jadi kalau memang misalnya mau dijeda dulu sebentar, di ini aja kelihatan kan ya teman-teman Menel ya, kalau misalnya kayak dijedahin gitu, terus ditutupin nih sama si plastiknya, terus ini. Jadi biar adonan yang di dalamnya itu juga masih lembab, dia nggak kering. Kalau memang mau ya adonannya dikerok dulu, taruh di Tupperware. Nah tapi kan yang di dalam itu juga masih ada adonan dikit-dikit, nah itu juga dia nggak bakal lembab. Jadi nanti pas kita lanjutin dia nggak kering, bisa langsung lanjutin lagi kayak gitu. Pokoknya ini harus ada yang jedahin buat pemisahnya, jangan sampai dia tuh nempel. Kalau sampai nempel itu nanti nggak bisa kebuka lagi. Kalau misalnya ada adonan di sisa-sisa di catakannya itu yang bahaya malahan gitu. Sama juga nanti pas lagi mau nyuci. Kalau pas lagi mau nyuci itu kudu harus langsung kasih air aja dan harus dibuka begini aja. Jangan pas lagi mau nyuci tuh ditutup rapat begini terus bawa ke mesin cuci. Nah yang pas mau nyucinya tuh nanti nunda atau apa kelamaan, nah udah ini nggak bisa keangkat lagi nih. Kalau udah nggak bisa keangkat ya udah itu rusak udah namanya cetakannya gitu. Itu ya teman-teman Menel ya untuk merawat si cetakannya. Nah ini juga karena saking udah terlalu lama jadi bisa begini, karena waktu itu juga sempet kalau yang ini retak nih, sempet karena itu kelupaan. Tau-taunya yang nyucinya masih lama, terus ketutup. Ya udahlah. Untung belum terlalu lama banget, dicoba-coba masih bisa dibuka, tapi jadinya gitu retak. Nah, ini juga yang kombinasi nih. Teman-teman Menel lebih suka yang mana nih? Yang kombinasi begini warnanya atau yang satu-satu yang kayak pink sendiri, merah sendiri, hijau sendiri. Pink sama merah sama ya? Pink, putih, hijau sendiri-sendiri gitu. Tulis di komen ya teman-teman Menel ya. Jadi biar Menel tahu kalian memang lebih suka yang mana. Nah, Menel buat dulu lagi yang hijau. Nanti kalau udah jadi semua, bisa kita kukus. Sebentar. Ya, udah selesai nih kita nih teman-teman Menel. Yang terakhir. Pas dapatnya 60. Oke, abis ini kita akan kukus. Sebentar Menel siapin dulu kukusannya. Oke teman-teman Menel, kita mau ngukus si petulonya. Kalau mama ngajarinnya ini pakai daun. Oh ya, kukusan ini udah Menel panasin ya airnya ya. Jadi ini airnya udah mendidih, udah siap. Ini kan udah lihat kan ya tuh asap-asapnya ngebul. Nah, si daunnya ini nggak usah diolesin minyak, langsung aja, dia nggak bakal nempel. Nih, Menel ambil ya. Menel kita pakai yang warna-warni. Ya udah, kita tutup. Dan ini pengukusannya selama 10 menit. Tapi selama 10 menit itu kita harus buka tutup, jangan didiemin. Karena kalau didiemin lama itu si petulonya bisa memble, lucu juga ya. Mungkin karena kepanasan kali ya, jadi dia lodoh gitu. Nah jadi sekitar 2-3 menit gitu, nanti harus dibuka, buang uapnya, terus nanti tutup lagi gitu loh. Caranya biar petulo itu tetap kencang. Kadang soalnya suka banyak yang nanya juga ke IG atau nggak ke WA, tuh gimana ya cara petulonya biar tetap bagus bentuknya. Nah itu caranya seperti itu. Nah ini penyimpanan si petulonya, kalau memang belum dikukus, taruh aja di tempat Tupperware seperti ini ya teman-teman Menel ya.
jadi dia nggak kering. Nanti pun kalau yang sudah jadi pun kita juga harus taruh lagi ke tempat Tupperware begini. Misalnya nih teman-teman Menel ada pesanan buat untuk besok pagi, teman-teman Menel mau kerjanya malam, boleh. Nanti habis itu teman-teman Menel masukin ke freezer, nanti besok paginya baru teman-teman Menel kukus, itu bisa, boleh. Sebentar. Oke, ini yang udah menitan ketiga, kita buka dulu sebentar, biar buang aja gitu dulu uapnya, bisa tutup lagi gitu, biar dia bentuknya tetap cakep. Itu menitan ketiga, nanti biasanya Menel akan buka lagi di menitan ke-5, 8, dan 10. Mateng deh. Bentar. Oke, kita buka. Ini udah yang menit ke-5. Tapi terserah teman-teman Menel ya, mau kayak gimana ya. Boleh 2 menit sekali, boleh itu. Tapi kalau Menel udah punya kayak ituan sendiri. Oke, ini Menel selesain dulu sampai menit ke-10. Habis itu kita bakal bikin si jurohnya, si santan gula aren atau gula Jawa. Terserah teman-teman Menel mau pakai apa, semuanya sama. Sebentar ya. Oke teman-teman Menel, ini udah mateng nih ya. Kita matiin dulu. Kita angkat. Oh, panas. Habis ini kita bikin si jurohnya, bisa kita baru plating sekalian. Jadi seperti itu. Yuk, sebentar kita sekarang siapin buat si santan juronya ya. Nah, yuk kita sekarang buat gulanya ya, si santan jurohnya. Nah, oh ya, sama yang tadi udah mateng, jangan lupa kalau memang belum disiap, misalnya belum ditaruh di tampahan atau ditaruh di kemasannya, jangan dibiarin digeletakin gitu, nanti dia kering. Jadi harus taruh dulu aja di sini sambil kita siapin si santan jurohnya. Ditutup. Ini kita masukin si gula arennya atau gula jawanya 150 gram. Lalu ini gula pasirnya 100 gram. Seperti biasa nanti resepnya semua ada ya. Sama si santannya. Jangan lupa seperti yang tadi Menel bilang, santannya semua udah dimasak. Jadi itu udah ada rasa garamnya segala macem. Nah, tapi ini dipakein pandan. Biar wangi. Ini apinya nggak usah terlalu yang besar biar dia nggak terlalu langsung cepat mendidih. Apinya sedang aja. Ini gulanya udah langsung cepet, ini ya gula arennya udah langsung cepet mencair teman-teman Menel. Nah, kalau teman-teman Menel sendiri gimana? Lebih suka pakai gula aren atau gula Jawa? Atau mungkin boleh ada yang share apa perbedaannya sih gula aren sama gula Jawa? Boleh kasih info, tulis di komen ya. Jadi kita sama-sama belajar nih biar tahu. Kalau misalnya nanti mau buat yang kayak tadi, semua petulonya itu buat sebanyak 60, ya ininya artinya 2 kali resepnya. Kalau nggak cukup. Ini Menel buat 1 dulu. Ya teman-teman Menel nih udah mulai mau mendidih nih. Wangi banget nih bau santannya. Terus kayak ada bau khas itunya apa namanya, kayak gulanya gitu. Enak. Udah kecium baunya. Nah udah mendidih gini. Nanti jangan lupa pas lagi mau taruh di wadahnya disaring dulu ya. Karena tadi kan si santannya belum disaring tuh.
Jadi ini kita saring dulu. Jadi buat memastikan si gula arennya itu hancur. Jadi biar nggak ada gerenjel-gerenjel pas dimakan. Kan nggak enak tuh kalau pas lagi makan tapi ada kayak bebatuan atau apa. Ya wes, ini sebentar Menel siapin dulu. Nanti kita kembali lagi sudah disajikan. Sebentar. Udah jadi teman-teman Menel untuk si petulo pure asli buatan Menel. Sama kan cantiknya nggak kalah. Sekarang Menel cobain nih hasil buatan Menel sendiri. Demennya tuh yang kincanya tuh berlimpah. Nanti jadi enak. Karena Menel suka manis. Kita cobain ya. Karena suka manis, jadi harus diguyur banget nih. Yang seperti tadi Menel ceritain, si petulo itu tuh ada rasa kenyal-kenyalnya dikit, mungkin karena dari si tapiokanya. Jadi tuh enak, pas dimakan tuh kayak ada legitnya gitu loh, enak banget. Bagi yang mungkin belum tahu dan mungkin yang taunya petulo itu putu mayang, ya nggak apa-apa, suka sebut putu mayang juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau buat untuk pengetahuan, sebenarnya itu dua kue jenis itu, belibet ngomongnya, dua jenis kue itu berbeda. Dan kalau Menel tanya Menel enakan mana, enakan si petulo. Tapi buatannya juga gampangan mana, dua-duanya sama-sama susah ya, maksudnya karena dua-duanya harus pakai cetakan khusus, bukan yang kayak cetakan yang biasa gitu. Cuman cetakan putu mayang mungkin lebih banyak dibanding si petulo. Jadi ya plus minus lah sebenarnya si putu mayang sama petulo ini. Tapi untuk enaknya Menel lebih suka si petulo. Menel makan dulu sebentar, satu lagi, karena ini enak banget. Kuahnya pun sendiri juga pas banget, nggak kemanisan, juga nggak tawar, pas banget deh pokoknya. Karena si petulo ini kan nggak ada rasa ya, cuma gurih doang. Ya, sampai sini dulu. Semoga teman-teman Menel senang ya dengan video ini, dan video ini bermanfaat. Menel bisa kasih tahu semua-muanya sama tips-tipsnya tadi. Oh ya, satu hal lagi juga, teman Menel juga suka nanya, itu nggak apa-apa kalau udah mateng taruh di tupperware, yang maksudnya panas-panas langsung taruh di tupperware, itu kan basah atau apa segala macam. Nggak masalah, malahan kalau nggak ditaruh di tupperware malah jadi kering, nanti jadinya nggak bagus lagi pas disajiin. Jadi dia memang harus lembab gitu. Kenapa berair ya, karena itu kan memang melembabkan. Namanya juga kue basah. Kalau mungkin ada yang pernah nonton di YouTube-nya Om Yongki juga bilang namanya juga kue basahan, jadi harus berair-air gitu. Nah, sampai di sini dulu. Kalau memang misalnya teman-teman Menel ada masukan atau ada sharing apapun juga membuat petulo ini, jangan lupa tulis di komen. Jadi kita nanti sama-sama biar kita bahas, kita juga kasih tahu misalnya ada apa. Dan Menel juga masih perlu tahu nih masukan-masukan yang bisa Menel buat belajar juga. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Resep dapur Menel, kamu juga bisa membuatnya. Bye! Menel makan lagi, karena ini enak banget. Ada yang mau.